Selamat pagi Pak Nyoman. Ya, selamat pagi Pak Wayan. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Iya, kebetulan ini Pak, saya mau minta bantuannya Bapak. Jadi begini Pak, saya meminta bantuan Bapak untuk melaksanakan sesi wawancara untuk pemenuhan tugas dari kegiatan guru penggerak yang saya ikuti Pak. Ya, ya, kalau begitu silakan Pak Wayan. Apa yang bisa saya jelaskan? Ya, jadi Pak, ini pertanyaannya tentang pengambilan keputusan Pak ya sebagai kepala sekolah. Ya, baik Pak. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah ini Pak? Ya, terima kasih Pak Wayan untuk pertanyaannya. Nah, jadi selama saya bertugas di SD Impres 2 Bali ini tentu banyak kasus-kasus yang saya temukan. Tentu dalam penyelesaian kasus-kasus ini saya harus memilah-milah mana kasus yang berkaitan dengan dilema etika, mana yang berkaitan dengan ya. Tentu Pak Wayan, dalam memilah-milah ini mungkin kita tahu bersama setiap tahun kita akan menentukan siswa naik kelas atau tidak. Nah, di situ sering kita temukan kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, contohnya persyaratan siswa untuk naik kelas kan ada, itu harus memenuhi nilai yang dipersyaratkan. Tentu di samping itu kita juga pasti menilai perilaku anak. Nah, di sini ada kasus yang merupakan dilema etika. Ya, di mana siswa itu tidak memenuhi syarat naik kelas karena nilainya, tetapi berperilaku yang baik, suka teman dan lain-lainnya. Jadi kalau kasus ini muncul setiap akhir tahun ini tergolong kasus yang merupakan dilema. Nah, jadi barangkali seperti itu Pak Yan. Jadi cara kita itu mengidentifikasi yang memilah-milah daripada kasus-kasus yang ada. Jadi dipilah-pilah Pak ya, yang digolongkan mana yang masuk di dilema etika dan mana yang masuk di dilema. Kemudian Pak, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Ya, untuk kasus-kasus khususnya kasus yang berkaitan dengan dilema etika, di mana di sana ada pertentangan dua hal yang berbeda tetapi mengandung kebenaran yang sama. Ini sebenarnya sulit kita ambil keputusan, tetapi mau tidak mau kita harus mengambil keputusan tersebut. Nah, keputusan tersebut saya ambil dengan tentunya harus berpihak kepada siswa. Kita tidak boleh menekan siswa sehingga dia tidak naik kelas umpamanya. Nah, dia mungkin saja dia berhenti sekolah, berarti pendidikan anak itu tidak akan berlanjut lagi. Jadi ketika kita mengambil keputusan terkait dengan pendidikan kepada anak, terutama untuk perkembangan pendidikan yang ke depan. Jadi demikian. Oh iya, jadi seperti itu Pak ya. Kemudian Pak, ini untuk pertanyaan ketiga,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika selama ini, Pak? Itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sebelum mengambil keputusan terkait dengan kasus tadi, naik kelas atau tidak anak itu. Pertama yang harus saya lakukan pertama-tama tentunya yang tahu permasalahan anak ini adalah wali kelasnya. Iya, kelasnya. betul. Tentu saya pertama harus mencari informasi kepada guru kelasnya. Selanjutnya cari juga informasi kepada guru bidang studi, apakah guru agama, guru penjas, dan juga tidak lepas dari guru-guru lain. Mungkin guru-guru tersebut mempunyai informasi terkait dengan anak ini. Mungkin seperti itu. Iya. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Oh iya. Terkait dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini, yang tentunya banyak saya lakukan, tetapi yang paling efektif itu adalah kolaborasi dengan teman-teman guru sebagai partner saya di sekolah ini yang sudah terbangun sejak lama. Itu saya efektifkan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika ini. Gitu. Jadi dalam hal ini Pak Numan melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat atau guru sebagai partner penyemangnya. Iya, kemudian apakah ada tantangan Pak atau hal-hal apa yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak laksanakan untuk kasus dilema etika ini? Ya, kalau berbicara masalah tantangan Pak Wayan, apalagi berkaitan dengan kasus yang namanya dilema etika ini, tentu banyak tantangannya Pak Wayan. Salah satunya adalah di mana pemahaman kita tentu tidaklah sama. Ya, apalagi yang berkaitan dengan ketentuan kenaikan kelas anak. Ya, salah satu guru menyatakan bahwa anak ini memang tidak bisa naik kelas. Ya, karena aturannya nilainya harus sekian. Itu benar. Tapi di lain pihak ada juga guru lain yang menilai dari sisi sikap perilaku anak yang mendukung bahwa anak ini harus naik kelas. Nah, ini kan satu dilema ini. Dalam hal ini dilema etika. Nah, dalam pengambilan keputusan ini kita harus bijak. Ya, harus bijak. Nah, jadi tantangan ini saya harus memberikan penjelasan kepada guru sedetail mungkin supaya persepsi kita sama, supaya di dalam keputusan apalagi menentukan naik kelas atau tidak, itu tidak merugikan anak. Kita harus berpihak kepada anak demi perkembangan dan pertumbuhan pendidikan dari Ya, jadi ada tantangan untuk sulitnya menyamakan persepsi ya, karena mungkin rekan-rekan guru terpatok pada aturan yang ada, tapi mungkin beliau mengesampingkan sisi kemanusiaannya seperti itu mungkin Pak ya. Iya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang selama ini Bapak hadapi? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya seperti itu Pak? Jadi yang seperti apa yang Bapak jalankan? Iya. Terima kasih Pak Wayan untuk pertanyaan yang ini. Terkait dengan tata kala atau penjadwalan
pengambilan keputusan dalam penyelesaian sebuah kasus yang terkait dengan dilema etika ini. Tentu saya sebagai kepala sekolah di sini harus melihat dulu kasusnya seperti apa. Apakah kasusnya bisa diselesaikan dalam waktu yang agak panjang atau kasus ini harus diselesaikan segera. Itu yang pertama. Kalau memang kasusnya ini harus segera diselesaikan, itu harus satu diselesaikan. Tapi kalau kasusnya memang bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang agak panjang, ya itu saya akan menyusun jadwal kapan akan dibicarakan kasus ini dan diselesaikan. Jadi ini melihat dari jenis kasusnya Pak ya. Ya. Kalau misalkan yang harus memerlukan waktu cepat untuk penyelesaian, jadi langsung diselesaikan Harus saja di diselesaikan. tempat itu supaya Ya. mungkin tidak merembet luas gitu Ya. ya Pak ya. Iya. Hal-hal yang negatif Iya, tentunya iya. di sekolah ini. Kemudian Pak, adakah seseorang ini atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Pak Nyoman dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, Pak ya. Terkait dengan pengambilan keputusan bagi saya sebagai kepala sekolah tentu banyak orang yang membantu saya dalam hal ini, guru-guru sebagai partner saya di sekolah ini, dan juga ada beberapa faktor yang membantu saya dalam pengambilan keputusan, terutama faktor seperti yang saya sampaikan tadi, faktor kolaborasi. Ya, itu tidak bisa lepas itu. Saya harus berkolaborasi terus dengan guru ketika terjadi kasus, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Jadi ini mempermudah bila berkolaborasi dengan Iya. sesama guru. Gitu, Pak. Ya, kemudian Pak, ini mungkin yang terakhir dari sesi wawancara kita. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dengan masalah-masalah atau kasus dilema etika yang selama ini Bapak hadapi? Itu banyak hal yang bisa saya petik dari pengalaman-pengalaman saya ketika mengambil keputusan, terutama yang terkait dengan dilema etika ini. Ya, jadi yang pertama yang dapat saya petik, salah satunya seperti kasus tadi, ketentuan kenaikan kelas untuk siswa. Ketika ada siswa yang tidak memenuhi syarat naik kelas karena nilainya, sedangkan perilakunya bagus, jadi saya mengambil keputusan di situ dengan pertimbangan kemanusiaan supaya anak itu tidak down mentalnya, bahkan berhenti sekolah. Jadi saya mengambil keputusan supaya anak ini bisa naik kelas dan pendidikannya berlanjut. Jadi dalam hal ini saya sudah dapat membantu anak untuk pendidikannya supaya bisa lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dari pengalaman-pengalaman yang telah saya lalui, itu kedepannya akan makin mengasah kemampuan saya pribadi sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Kemudian yang ketiga, mungkin kedepannya saya selaku kepala sekolah, selaku guru ini di sekolah ini, itu saya akan lebih berhati-hati lagi dalam mengambil keputusan terkait dengan jadi demikian Ya Pak, jadi ini yang terakhir ini yang menarik Pak ya. Jadi ada pembelajaran, kemudian tadi saya simak lebih berhati-hati ya. Memang Pak, kita ya mestinya
artinya berhati-hati, jangan nanti keputusan yang kita ambil bisa salah arah dan salah tujuan. Oke, jadi karena ini Pak pertanyaannya sudah berakhir ya Pak, jadi sesi wawancara ini berakhir. Saya ucapkan terima kasih ini Pak atas bantuannya. Jadi selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan wawancara ini saya ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih ya. Jadi terima kasih Pak. Semoga tugas-tugasnya lancar. Baik, selamat siang Pak. Jadi ini Pak, minta maaf ganggu waktu Bapak sebentar. Jadi Pak begini, masuk ke tangan saya, ingin mewawancarai Bapak terkait pemenuhan tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti Pak. Jadi Pak, untuk memanfaatkan waktu, jadi mungkin ini pertanyaannya terkait tentang pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Ini Pak, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema moral dan dilema etika yang ada di sekolah ini Pak? Ya, terima kasih. Kalau masalah kasus-kasus dilema moral dan etika itu tentunya sangat berkaitan dengan perilaku siswa, perilaku staf pengajar. Jadi untuk mengambil keputusan di antara iya dan tidak itu sebetulnya sangat sulit sekali menentukan. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan pribadi atau sikap seseorang itu yang cukup heterogen. Oleh karena itu dari pihak kepala sekolah tentu saja menyikapi yang pertama itu menentukan situasinya bagaimana, keadaan juga bagaimana, kemudian saat kita mengambil keputusan bagaimana, kita tidak terburu-buru. Pertama sekali tentang etika ini kan jelas perilaku dan pribadi guru itu cukup berbeda. Ada yang mungkin ada perasaan senang, ada perasaan yang mungkin merasa jenuh. Nah itu saya mengambil pertama adalah mengidentifikasi perilaku. Setelah itu baru saya mengambil solusi. Setelah mengambil solusi yang kita ambil itu kita harus mengadakan suatu forum, mengambil suatu kebijakan kesepakatan. Itu dokumen yang kita ambil pada guru, kemudian baru kita mengambil sikap, yaitu menyimpulkan, kemudian baru memutuskan. Jadi berarti yang lebih dahulu kita pilah-pilah dulu ya Pak ya. Iya. Seperti yang bisa saya tangkap karena kondisi guru yang heterogen. Iya. Ya baik. Jadi Pak, untuk pertanyaan yang berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kasus yang kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya, jadi kalau suatu keputusan di mana antara dua pilihan ya, sama-sama benar, Iya, sama-sama benar. sama-sama juga Mengandung mengandung nilai nilai kebajikan. Nah disinilah suatu pemimpin itu tentu sulit sekali menentukan sikap. Bagaimana cara kita mengambil ini dua-dua pilihan ini sepertinya mana yang harus diutamakan, mana yang harus dinomor-duakan. Ini tentunya saja kita harus komitmen dulu karena kita mengambil suatu kemupakatan kebersamaan kita. Setiap keputusan kepala sekolah tidak bisa mengambil sendiri-sendiri tanpa ada kerjasama antara guru-guru dengan pihak sekolah. Contohnya seperti komite. Di sini ada penanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, kedisiplinan
yaitu kemajuan sekolah itu antara pihak sekolah yaitu guru, kepala sekolah, guru dengan perwakilan orang tua yaitu komite. Di sini kita kerjasama mengambil satu kesepakatan. Nah, di sana kita akan memberikan informasi tentang mana yang harus diberikan, mana yang ambil di berikutnya. Jadi di situ pengambilan antara iya dan tidak itu adalah melalui kesepakatan. Iya, berarti kesepakatan atau mungkin secara kekiniannya kolaborasi ya Pak. Iya. Berkolaborasi dengan segala stakeholder yang ada di sekolah. Iya. Baik Pak. Jadi Pak, untuk pertanyaan yang berikut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini yang biasanya Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Nah, ya, langkah-langkah atau prosedurnya itu yang pertama sekali saya lakukan itu adalah satu, mengetahui tujuannya. Iya, Tujuannya apa, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian yaitu memilih atau memilah, mencari jalan solusi keluarnya. Yang berikutnya adalah menganalisis suatu prosedur, suatu langkah-langkah itu langkah-langkahnya yang saya lakukan. Yang pertama, mengetahui dulu apa permasalahannya, yaitu mengetahui dan apa permasalahan yang harus yang menjadi pokok permasalahan di antara kita, yaitu dulu mengetahui tujuannya. Yang pertama adalah yaitu memilih jalan keluarnya. Setelah itu baru mengambil solusi. Setelah ada solusi, yaitu baru kita menetapkan. Ya, jadi langkah-langkahnya sangat terstruktur sekali ya Pak ya, jadi yang Bapak bisa lakukan. Iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini, terutama kasus-kasus yang menyangkut dilema etika Pak? Nah, jadi hal yang paling pertama dan utama yang paling efektifnya itu ya tentunya saja kita berkomunikasi dengan baik kepada pihak sekolah, yaitu pertama sekali itu dengan wali murid, yaitu ya dalam hal ini adalah komite. Kemudian setelah itu baru kita mengkomunikasikan dengan guru-guru. Setelah itu baru dengan siswanya, antara siswa, guru dengan perwakilan dari orang tua itu harus kerjasama bagaimana cara mengambil keputusan secara etika dan moral. Jadi pertama kali kita harus berkomunikasi dengan komite dulu. Jadi di sini kata kuncinya komunikasi ya Pak ya. Ya memang komunikasi ini hal yang penting Pak. Ya, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau masalah tantangan itu luar biasa banyaknya. Iya. Pertama, bagaimana kita melihat situasi dan kondisi di sekolah kita, yaitu pertama dari kondisi guru kita. Iya. Nah, guru kita itu kan tidak sama dalam hal ini perilaku pribadinya, kemudian dari segi kondisi sosialnya, kondisi ekonominya, kita harus pikirkan dulu. Nah, setelah itu pada saat yang tepat kalau kita melihat guru atau barangkali siswa bermasalah, itu kita harus mencari waktu. Jangan pada saat waktu bersamaan emosi muncul, permasalahan muncul, baru kita langsung mengambil suatu tindakan. Tindakan itu misalnya merapatkan guru, menegur siswa, menegur guru secara langsung, tapi kita lihat ini situasi dan kondisinya. Iya, jadi di sini tantangannya ini terkait dengan situasi dan kondisi ya. Ya, jadi seperti itu Pak ya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal, misalkan jadwal-jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika
apakah Bapak langsung menyelesaikan permasalahan tersebut pada saat itu di tempat itu, ataukah memiliki sebuah jadwal Pak atau sebuah prosedur yang baku seperti itu yang bisa Bapak jalankan? Ya, terima kasih. Kalau masalah itu sih, setiap organisasi itu tentu ada prosedur aturan tertentu yang harus dilaksanakan ya. Nah, jadi kalau selaku pimpinan tidak mengambil tindakan ya saat ini ada masalah atau saat ini ada masalah, langsung kita ambil tindakan, tidak begitu. Kita harus melihat dulu jadwal tertentu, misalnya seperti setiap ada rapat barangkali ada kemungkinan penyampaian. Nah, baru di situ kita mengambil suatu waktunya kita ambil di situ untuk mengarahkan bagaimana kerjasama kebersamaan kita. Kalau ada misalnya kendala-kendala bagi guru yang mungkin merasa tidak enak dengan melihat sidang kondisi, karena maklumlah kepala sekolah itu kan juga ada kelemahan-kelemahan, ada juga kekurangan-kekurangan. Disitulah kita memberikan himbauan kepada dewan guru atau barangkali dari siswa yang bermasalah. Nah, jadi jadwalnya itu ada. Tidak seketika pada saat itu ada masalah, pada saat itu juga diselesaikan. Tidak seperti itu. Kita melihat situasi dan kondisi pada saat rapat-rapat tertentu atau barangkali ada pertemuan singkat. Disitulah kita sampaikan kepada guru bahwa misalnya ada problema bagi pribadi guru. Nah, bagaimana kita bisa memberikan informasi yang positif, yang membangun, yang memberi semangat pada guru itu agar jangan guru itu minder, atau barangkali bisalah setidak-tidaknya memberikan semangat kepada yang bersangkutan. Jadi intinya di sini Pak ada jadwal-jadwal tertentu Pak supaya mungkin penyelesaiannya lebih efisien dan lebih terstruktur seperti itu Pak ya. Oke Pak Tani. Kemudian yang berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang bisa membantu atau mempermudah Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema-dilema etika yang ada di sekolah ini Pak? Oh iya, masalah faktor-faktor yang mendukung itu banyak sekali. Di antaranya terutama ini dari tenaga guru, dari staf kita, dewan guru. Kemudian di samping itu juga ada juga pendukung sekolah, yaitu dari komite. Nah, kemudian juga dari siswa. Jadi di dalam pelaksanaan tugas-tugas di sekolah itu tanpa ada bantuan, tanpa ada kerjasama dari pihak sekolah, terutama guru, orang tua siswa, wakil siswa, masyarakat, itu tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Olehnya itu dukungan itu banyak sekali. Nah, seperti itulah yang bisa diinformasikan kepada Bapak bahwa di sekolah itu tidak kerjasama, tidak hanya kepala sekolah yang menentukan sikap seperti setiap ada permasalahan itu kita seperti utama D5 etika dengan moral ini kita selalu berkomunikasi dengan pihak sekolah. Jadi artinya seluruh warga sekolah maupun dari pihak murid, tenaga kependidikan, guru dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya seperti komite itu dapat Bapak libatkan untuk sebagai faktor pembantu dalam penyelesaian masalah ini. Iya, baik Pak. Jadi ini Pak, ini mungkin yang pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ini Pak? Ya, jadi pengalaman itu banyak sekali, terutama dalam hal yang pengalaman yang positif, terutama dari hubungan guru, dari hubungan pihak komite, dari hubungan siswa, kemudian juga dari dukungan pemerintah tidak terlepas. Iya Pak, iya betul. Jadi hal yang berharga berarti ada dukungan dari berbagai pihak Pak, ya seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi karena ini mungkin
Bapak masih ada kesibukan yang lain. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktu serta informasinya. Semoga saja bisa berguna dan bermanfaat. Jadi Pak, saya ucapkan terima kasih Pak.